خبري Nabi Muhammad SAW sebagai
mengingat mulianya perjalanan Rasulullah SAW. Di tempat yang mulia ini
kasih kepada panitia serta khususnya warga desa Jatuh yang sudah memfasilitasi kegiatan ini sehingga bisa terlaksana, dan mudah-mudahan di dalam waktu para bagi guru-guru agama yang berkesempatan datang kembali ke Hulu Sungai Tengah, mudah-mudahan di masjid ini kembali akan dapat keindahan yang sama. Beberapa waktu yang lalu kita kedatangan Habib Ahmad Al-Habsyi, ada di 23 titik di Hulu Sungai Tengah dan di Hulu Sungai Tengah. Ini dalam rangka untuk mengurangi kesempatan ini terakhir dalam hal ini terakhir membawa Ibu Hanfiah khususnya warga Pandawa Hulu Sungai Tengah. Narkoba ini luar biasa merusak orang, luar biasa merusak orang. Gara-gara narkoba di rumah tangga bisa rusak, ekonomi rumah tangga rusak, belum lagi kalau bicara moralitas. Jadi mari kita bikin ini sama-sama, kita kuatkan persatuan kita, sama-sama mengingatkan anak cucu kita untuk bisa menjauhi dari narkoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang menjawab salam Allah mudah-mudahan yang menjawab salam Allah luaskan rezeki. Mudah-mudahan yang menjawab salam Allah bebaskan dari hutang. Mudah-mudahan yang menjawab salam rumah kita, kampung kita dijauhkan dari narkoba. Mudah-mudahan yang menjawab salam semuanya bisa pulang haji dan amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin alladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa atim ala sayyidina wa maulana Muhammadin salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih wa ala alihi wa sahbihi wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita bersama di masjid yang mulia ini, di masjid Nur Sa'adah, cahaya kebahagiaan. Mudah-mudahan yang kumpul di sini orang bahagia. Amin. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Di desa Jatuh. Mudah-mudahan kita jatuh. Desanya makin naik insyaallah. Tapi yang Habib bilang di sini desanya Jatuh Cinta. Walaupun namanya desa Jatuh, tapi harus lengkap, yaitu desa Jatuh Cinta dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan masya Allah, salawat serta salam tercurahkan selalu kepada pedoman kita, idola kita, harapan syafaat kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semuanya bahagia di dunia dan di akhirat berkat salawat kepada Nabi Muhammad. Tak lupa saya sampaikan salam ta'zim dan salam hormat saya kepada para habaib, kepada para guru agama saat ini yang hadir bersama kita, Al-Habib Agil bin Abdul Qadir Barakah. Beliau berasal dari kota Palembang. Saat ini beliau sedang membangun pondok pesantren di daerah Tangerang, pondok pesantren Al-Busyra. Kita doakan mudah-mudahan anak-anak kita di desa Pematang Jatuh ini
para duafa dan para penghafal Al-Quran. Mudah-mudahan generasi kita menjadi generasi yang berani insyaallah, dan generasi yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah karuniakan sehat walafiat kepada beliau, dan mudah-mudahan Allah berkahi langkah dan aktivitas beliau. Amin ya rabbal alamin. Juga hadir bersama saya teman-teman dari PMD pecinta Majelis Taklim yang telah mengajak Habib untuk bersafari dakwah di daerah Hulu Sungai dan sekitarnya. Ada bersama kita Guru Nurdin dan juga Guru Syahid yang telah membawa Habib ke daerah ini. Mudah-mudahan Allah karuniakan sehat walafiat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kepada guru agama yang lainnya, kepada Bapak Dewan, Bapak Muhammad Yazid Fahmi, Masya Allah, yang telah ikut bersama-sama berpartisipasi di acara yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah berkahi selalu insyaallah, dan Allah mudahkan langkah dan aktivitas kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat jamaah yang hadir bersama-sama di acara Isra Mi'raj dan juga peringatan Haul Guru kita Abad Guru Kumpul, yang mudah-mudahan kita semuanya dikumpulkan bersama beliau di dunia wal akhirat. Tadi Qori kita membacakan ayat yang sangat luar biasa, ayat tentang Isra dan Mi'raj, ayat yang mengungkapkan bagaimana kemuliaan yang Allah berikan kepada Rasulullah. Allah awali ayat tersebut dengan Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allah awali kalimat itu dengan kalimat Subhanallah, yang mana peristiwa ini adalah peristiwa yang teramat luar biasa, yang Allah khususkan bagi Nabi Muhammad. Bahkan Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi dalam maulidnya mengungkapkan runtabun tasqutul amani hasradunaha ma wara'ahunna wara'u. Kalau seandainya ada tingkatan, maka tingkatan yang lainnya akan runtuh. Karena Allah telah memuliakan Rasulullah SAW dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu mukjizatnya luar biasa. Nabi Isa alaihissalam, Allah karuniakan kepada Nabi Isa mukjizat dapat menghidupkan orang mati. Orang mati dipegang sama Nabi Isa hidup lagi. Kemudian megang orang mati tiba-tiba hidup kayak apa? Baku. Apa bahasa lainnya lain? Bukan. Melihat kucing aja ngeri. Takut panggilan kaki itu mayat bangun. Itu di dalam sinetron Indonesia. Agak di TV. Mudah-mudahan nanti jamaah ini daerah jatuh cinta kepada Rasulullah ini bisa aja di studio insyaallah. Ya, pada orang itu jamaah kajian yang perempuan insyaallah yang hadir nanti ke studio ya. Itu Ramadan insyaallah. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di sini dan juga di tanah suci Makkah dan Madinah. Mau Habib kasih amalan? Biar bisa berangkat umroh. Ya, langsung dapat tiket dari Habib. Beneran insyaallah dapat tiket langsung ya. Amalin dulu, mudah-mudahan Allah beri kemuliaan dunia wal akhirat, kita bisa menziarahi baginda Rasulullah SAW. Insyaallah nanti akan kasih amalannya, mudah-mudahan biar semuanya itu bakal. Nah, tadi mukjizat yang Allah karuniakan kepada Nabi Isa bisa menghidupkan orang, dan juga Allah karuniakan kepada Nabi Yusuf alaihissalam bisa mempelajari daripada ta'wilul ahadits, mempelajari daripada mimpi-mimpi yang ada. Ada kegampangan mimpi yang ditafsirkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam adalah mimpi yang sangat luar biasa. Allah nyatakan di dalam Al-Quran bahwa cerita yang Allah bikin terhadap cerita Nabi Yusuf alaihissalam adalah ahsanul qasas, sebaik-baik cerita. Karena di dalam ceritanya ada drama, di dalam ceritanya ada
ungkapan cinta. Di dalam ceritanya bagaimana kesuksesan seseorang yang meniti karir dari benar-benar dari bawah, dibuang oleh keluarganya, difitnah oleh saudara-saudaranya, akan tetapi menjadi orang yang sangat sukses yang sangat luar biasa, yaitu Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Dan juga Nabi Yusuf bisa membaca ta'wilul ahadits, mempelajari bagaimana takwil mimpi itu diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ilmu yang sangat luar biasa, melalui surat Yusuf. Itu diceritain di dalam Al-Qur'an. Kemudian di antaranya juga nabi dari Bani Israil, Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa Allah berikan kepada dia, wa ma tilka biyaminika ya Musa, qala hiya 'asaya. Allah berikan kepada dia, Allah tanya itu sebelumnya, itu yang di tangan kananmu itu apa Musa? Waktu Nabi Musa alaihissalam naik ke bukit Tursina, ditanya apa yang ada di tangan kananmu, maka Musa menjawab, qala hiya 'asaya. Ini adalah tongkatku, atawakka'u 'alaiha, aku bertopang dengannya, wa ahusyu biha 'ala ghanami wa li fiha ma'aribu ukhra. Yang mana tongkat ini aku pakai untuk apa? Untuk mencari daripada rumputan, mencari daripada daun-daun, aku memberikan makan terhadap kambing-kambingku. Wali fiha ma'aribu ukhra, dan ada lagi kebutuhan-kebutuhan yang lainnya yang mana aku gunakan dengan tongkat tersebut. Nabi Musa ngakuin bahwa tongkat itu hanya untuk menggembala. Tongkat yang ada yang menggembala di sini. Saya dengar di daerah Hulu Sungai banyak kerbau di sini. Daerah Barabai, daerah Amuntai banyak yang punya kerbau. Ada yang punya kerbau di sini. Mudah-mudahan sukses insyaallah. Jangan lagi nanam narkoba ya. Tanamnya nanam pohon-pohon aja, nanam daripada nanam kerbau, bertani kerbau. Mudah-mudahan insyaallah Allah jadikan orang-orang yang di sini yang makan daripada kasbian insyaallah diberkahi oleh Allah. Itu tongkat kata Nabi Musa itu buat ngambilin rumput-rumputan, ngambilin dedaunan. Tapi subhanallah dengan izin Allah, tongkat tadi Allah perintahkan untuk digebukkan di laut, dipukulkan di laut, maka terbelahlah lautan. Laut kebelah sama di depan dulu ada juga di tongkat kamera. Ini namanya apa? Tripod. Ajar kalau? Iya, tripod. Ini tripod coba biar gebuk di pinggir sungai. Membelah sungai hebat ya. Digebuk-gebuk enggak belah-belah. Tapi Nabi Musa alaihissalam yang tongkat cuma dari kayu, begitu digebukkan ke laut, itu laut terbelah menjadi dua, lewat Nabi Musa serta Bani Israil dan tenggelamlah Fir'aun serta bala-balanya. Tapi subhanallah, ini mukjizat luar biasa. Tongkat doang bisa ngebelah lautan. Tapi itu semuanya nggak ada apa-apanya. Dengan apa? Dengan peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad. Berbagai macam ayat membuktikan tentang keagungan Isra dan Mi'raj. Maka ya Allah nyatakan di dalam Al-Quran, Subhanallah, dengan nama Allah yang Maha Suci yang telah memberangkatkan Asra. Ini Asra aslinya adalah kalimatnya Saraya Sri Sirayatan. Begitu masuk jadi wazan af'ala jadi Asra Yusri Isra'an. Akhirnya asal daripada kalimat Isra ini adalah Saro. Saro itu adalah artinya perjalanan malam. Tapi ketika dijadikan Asra, maka Allah yang telah memperjalankan Nabi Muhammad. Makanya di sini ada khilaf antara ahli ulama, pengen tahu apakah benar Nabi Muhammad ini menjalani proses Isra dan Mi'raj zahir dan batin. Maka dijawab oleh para ahli ulama karena ayatnya di sini adalah Asra bi adlihi, yang mana Nabi Muhammad diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi Nabi Muhammad pergi dengan zahir dan batin mengarungi berbagai macam etapa peristiwa Isra dan ini juga ayat yang teramat luar biasa, bukti cinta Allah kepada Rasulullah. Bi'adlihi, ini kita nih mau jadi hambanya Allah, kita belum tahu kita diakui jadi hambanya Allah. Tapi Nabi Muhammad
Rasulullah SAW diakui langsung oleh Allah. Diabdihi, hambanya. Nabi Muhammad diakui sebagai hambanya Allah. Kalau kita mungkin malu dibilang hamba, tapi Nabi Muhammad bingung luar biasa begitu turun ayat ini. Dibilang bi'abdihi, berarti artinya kalau seorang hamba dia tidak akan pernah mangkir daripada apa yang diperintahkan oleh majikannya. Dia tidak akan pernah membangkang sedikit pun apapun yang diperintahkan oleh Tuhan. Dia tidak akan pernah menolak apapun yang disampaikan oleh Tuhan. Dan Nabi Muhammad langsung diakui oleh Allah bi'abdihi, hambanya Allah. Dan Allah nisbatkan penghambaan itu kepada dirinya Jalla Jalaluhu wa Ta'ala. Makanya kalau dibaca daripada ayat tentang Isra wal Mi'raj ini, Nabi Muhammad orang yang sangat hidup, yang sangat senang. Kenapa? Di sini membuktikan cinta yang teramat agung Allah kepada Nabi Muhammad. Padahal kehidupannya Rasulullah ini isinya cinta semua dari Allah. Kita ini umatnya dapat berkah dari Rasulullah. Alhamdulillah, kita sampaikan pujian dan syukur kepada Allah yang telah dijadikan sebagai umatnya Nabi Muhammad. Allah nyatakan di dalam Al-Quran, kuntum khairan, kalian sebaik-baiknya umat. Gara-gara apa? Gara-gara diabdihi, gara-gara Allah jadikan kita di dalam kelompoknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga peristiwa Isra dan Mi'raj ini peristiwa yang sangat unik. Allah nyatakan di dalam Al-Quran, Lailah, hanya sebagian daripada malam. Kalau Allah nyatakan kulla lailin atau jami'a lailin atau seluruh daripada malam, maka itu sama saja perjalanan kita dari Indonesia menuju ke Mekah atau Madinah. Tapi Allah nyatakan Lailah. Bagaimana rivalitas waktu, apa yang terjadi ketika di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj? Sebagian ahli hadis mengungkapkan bahwa ketika Rasulullah SAW mengalami peristiwa Isra dan Mi'raj, para ulama menyebutkan bahwa tempat duduknya Rasulullah, tempat duduknya Nabi, ini Habib barusan tadi sebelum ceramah apa ya? Duduklah, Habib diri, ujung rolak. Ini Habib pegang lagi sudah ada anak. Nabi Muhammad SAW melakukan peristiwa Isra dan Mi'raj sampai kepada Sidratul Muntaha, mengelilingi daripada perjalanan ke Masjidil Aqsa, muter ke langit ketujuh, balik Nabi Muhammad, ini tempat duduknya masih aman, tempat duduknya Rasulullah masih aman. Dan disebutkan dalam hadis yang lainnya bahwa ketika Rasulullah SAW mengalami daripada proses Isra dan Mi'raj, itu Nabi Muhammad sebelum keluar daripada pintu ada air yang tumpah, ada wadah yang tumpah. Wadah yang tumpah itu masih menetes air tumpahannya. Berarti begitu cepatnya terjadi proses daripada proses Isra dan Mi'raj, dan Allah telah melipat bagaimana waktu keutamaan tersebut demi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil, dari mana? Dari masjid ke masjid. Alhamdulillah kita sekarang posisinya di masjid, mudah-mudahan Allah berkati bagi kita semua. Minal Masjidil Haram. Ini yang baca ayat ini mudah-mudahan sampai semua ke Masjidil Haram. Mau nggak amalan biar sampai ke Masjidil Haram? Mau nggak? Masih dikit menjawab. Mau apa enggak? Mau. Yang malu-malu mau apa enggak? Mau. Hah? Pak Dewan ini malu semua. Mau apa enggak? Mau. Mau beneran ya. Nah, ada amaliyah dari Maulid An-Dibari daripada Syekh Abdul Rahman An-Dibari yang diamalkan, mudah-mudahan insya Allah kita semuanya bisa tulak haji dan umrah. Itu amalannya adalah Allahumma urzuqna ziyaratahu fi kulli sanah. Allahumma
urzuqna ziyaratu fi kulli sanah. Ulangi lagi. Allahumma urzuqna ziyaratahu fi kulli sanah. Ada duit tapi belum ada hafal nih. Harus hafal nih. Udah janji tadi, mau ngasih tiket biar ke Mekah dan Madinah. Ayo kita ulangin. Allahumma urzuqna ziyaratahu fi kulli sanah. Allahumma urzuqna ziyaratahu fi kulli sanah. Coba 5 kali. Allahumma. Allahumma urzuqna ziyaratahu fi kulli sanah. Allahumma urzuqna ziyaratahu fi kulli sanah. Coba. Ada papan tulis kan? Ulangin lagi. Ayo tangannya yang kencang. Lalu aku buka itu masjid. Allahumma urzuqna ziyaratahu fi kulli sanah. Ayo ulangin. Allahumma warzuqna ziyaratahu fi kulli sanah. Kawatul haji. Artinya, ya Allah, rezekikan kepada kami, urzuqna artinya rezekikan kepada kami, ziyaratahu agar kami dapat berziarah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi kulli setiap sanah, setiap tahun. Mudah-mudahan dia kawal setiap tahun. Benar gak ini amalannya? Benar. Dahulu sudah membuktikan setahun kemarin itu hampir 2 kali umroh. 2 kali umroh ada membayar. Ada tahu dari mana? Alhamdulillah bisa ngajak umi, bisa ngajak istri pergi ke tanah suci, dikasih gratis. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang kawat sholat haji ini dan mudah bila masyarakat tanpa susah, tanpa pusing, insya Allah sampai ke tanah suci. Ya, amalkan tadi setelah menyelesaikan daripada wirid sholat. Setelah menyelesaikan daripada wirid sholat, baca bacaan tersebut. Allahumma urzuqna ziyaratahu fi kulli. Tapi dia bacanya sambil kangen Rasulullah. Ya, jangan dia sekedar membaca doang, ingin menziarahi kanjeng Nabi. Pengen sampai di Raufah, pengen sampai depan makam Rasulullah dan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, sampaikan salam kami kepada pedoman kami, idola kami, Nabi Muhammad. Mudah-mudahan yang kau dihadirkan oleh Allah ke tempat mulia tersebut. Amin ya rabbal alamin. Ya, jadi bacanya setelah wirid sholat. Nah ini insya Allah kalau orang sampai ke Madinah, sampai ke ziarah Rasulullah, otomatis dapat mengerjakan ibadah karena biasanya juga dikasih sama travel 1 paket, tapi bukan 1 paket sebenarnya. Sebenarnya Nabi Muhammad SAW sudah mengungkapkan barang siapa yang melaksanakan haji tapi tidak menziarahi kata Rasulullah, takut jafani, maka telah melukai hatiku. Kita jangan sampai melukai hatinya Rasulullah SAW. Biarpun sudah haji, sudah berangkat umroh, awalan misalnya ke Mekah, harus mampir ke Madinah, ataupun mampir ke Madinah, mudah-mudahan sampai juga ke Makkah mengerjakan daripada ibadah
haji. Amin ya rabbal alamin. Minal Masjidil Haram. Ini di Masjidil Haram ini sangat luar biasa. Masjidil Haram ini adalah tempat yang dimuliakan Allah. Apalagi di situ ada salah satu tempat yang menjadi kiblat bagi umat muslimin, yaitu Ka'bah Al-Musyarrafah. Mudah-mudahan yang hadir di sini semuanya bisa tawaf di Ka'bah, bisa mencium daripada Hajarul Aswad, bisa sama-sama melampiaskan daripada rasa rindunya kepada Allah, bisa berdoa di depan multazam, dapat sholat di belakang daripada maqam Ibrahim, dapat melaksanakan daripada sa'i. Nah, ini kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan kemuliaan itu. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ilal Masjidil Aqsa. Rasulullah diberangkatkan dalam proses Isra itu di dalam surat Al-Isra, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Ini baru satu etapa. Kemudian Mi'rajnya diceritakan. Bukan Allah nggak ceritakan tentang peristiwa Mi'raj. Kalau ada orang nanya, itu kan dalilnya Isra. Mi'rajnya mana? Mi'rajnya itu Allah berikan di dalam ayat surat An-Najm, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu. Ini cerita daripada ayat 1 sampai ayat 18 menceritakan tentang proses mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau dalam acara-acara biasanya dibacakan surat Al-Isra, juga dibacakan surat An-Najm. Karena surat Al-Isra itu menceritakan Isra, perjalanan Isra. Perjalanan Isra itu perjalanan Rasulullah yang ada di bumi. Perjalanan Mi'raj adalah perjalanan horizontal yang Allah berikan daripada kemuliaan kepada Rasulullah untuk naik ke berbagai langit. Dan ini sangat luar biasa. Nabi Muhammad belum sampai ke langit aja, Allah buktikan bahwa Rasulullah SAW sebagai pemimpinnya para nabi. Buktinya apa? Buktinya Sahihul Burdah mengungkapkan bahwa zaman Jami'ul Anbiya dia dan Imam Mahdumin ala Khadami sallallahu alaihi wasallam. Dan para nabi-nabi ini berebut untuk menghadami Rasulullah. Para nabi yang sangat luar biasa yang Allah berikan risalah, Allah berikan pesan khusus kepada nabi-nabi tersebut. Tapi begitu datang Rasulullah, mereka berebut hendak menghadap Rasulullah. Ada yang megang sendalnya Rasulullah, ada yang ingin memopoh Nabi Muhammad SAW. Ada yang ingin ibarat jalan di belakang Rasulullah menjaga Nabi Muhammad SAW. Layaknya ini nabi-nabi seluruhnya yang telah diutus oleh Allah sebagai hadamnya Nabi Muhammad. Dan ini diceritakan oleh Sahihul Burdah. Dan kemuliaan Allah berikan selama perjalanan Isra dan Mi'raj. Dan juga subhanallah, dalam peristiwa Isra dan Mi'raj juga Nabi Muhammad itu menziarahi daripada makamnya orang saleh. Jadi ini ada salah, ada peringatan Isra Mi'raj juga ada peringatan Hal Qur'an. Kenapa? Karena diriwayatkan di dalam berbagai macam kitab-kitab para ahli ulama bahwa Rasulullah ketika melakukan daripada peristiwa Isra dan Mi'raj mencium ada bau wangian yang teramat luar biasa. Bau yang wangi layaknya dupa yang semerbak. Maka Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, bau apa ini?" Maka Jibril mengatakan, "Wahai Rasulullah, ini bau daripada salah satu makamnya orang soleh." Makamnya orang soleh. Kenapa harus menyatakan di situ makam orang soleh? Bukan makamnya Nabi, karena ini makamnya seorang perempuan. Siapa perempuan tersebut? Perempuan tersebut adalah Masyiah, penyisir daripada rambut anaknya Fir'aun. Fir'aun itu saking kayanya, dia memiliki daripada antek-antek, memiliki daripada hadam-hadam yang sangat banyak. Di antara hadamnya itu ada yang tugasnya cuma buka pintu, ada yang tugasnya cuma ngerapiin sendal, ada yang tugasnya hanya menyisir rambut anak-anaknya juga ada. Nah, di antara yang menyisir rambutnya itu yaitu yang bernama
Masyitoh ini ketika menyisir daripada rambut anaknya Fir'aun, dia mengucapkan kalimat Bismillah. Begitu didengar anak Fir'aun, dia mengungkapkan, apakah ada Tuhan selain ayahku? Maka Masyitoh dengan lantangnya mengungkapkan bahwa aku beriman dengan Allah, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Maka anak Fir'aun ini melaporkan kepada Fir'aun, wahai Abah, wahai ayah, perempuan yang sering menyisiri aku itu, dia tidak beriman dengan, dia beriman dengan Tuhan, namanya katanya Allah. Dipanggil sama Fir'aun. Bukan hanya Masyitohnya yang dipanggil sama Fir'aun, tapi keluarganya semuanya dipanggil sama Fir'aun. Dan Fir'aun menanya kepada Masyitoh, wahai Masyitoh, apakah engkau ini tidak beriman dengan layaknya Tuhan? Kata Masyitoh, tidak, tapi aku beriman dengan Allah. Dipaksa diintervensi sama Fir'aun sampai dihadirkan bejana yang teramat panas. Bukan Masyitohnya duluan yang dimaksudkan, keluarganya, suaminya, anaknya yang masih disusui juga masuk. Biar melihat bagaimana pedihnya siksa. Orang itu kalau disiksa biasanya disiksa kalau melalui keluarga, dia tidak tega. Kenapa? Keluarganya dulu dimusnahkan baru terakhir dia. Ini Fir'aun ingin melihat bagaimana ini keimanan seorang Masyitoh. Tapi subhanallah, Allah teguhkan daripada keimanan Masyitoh sampai akhirnya dia dimasukkan ke dalam penjara tersebut. Dan dia masih mengungkapkan la ilaha illallah. Ini seorang perempuan, makanya disebut wali, karena Nabi itu semuanya dari kalangan laki-laki, ada Nabi yang perempuan. Karena di dalam istilah definisi seorang Nabi, insan dzakarun hurun, dia harus seorang manusia yang laki-laki dan juga orang merdeka. Ini definisinya seorang Nabi. Bukan ahlu sunnah wal jamaah, ada tahu nih pemahamannya. Ini juga diungkapkan guru-guru kita. Makanya kalau orang perempuan disebutnya wali. Termasuk siapa yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran seorang wali? Sayyidatuna Maryam. Allah ungkapkan satu surat full tentang bagaimana kesolehan daripada Sayyidatuna Maryam. Mudah-mudahan ini para wanita yang kumpul di depan ini Allah kumpulkan bersama Ibunda Maryam. Allah kumpulkan bersama Sayyidah Khadijah. Allah kumpulkan bersama Sayyidah Fatimah. Amin ya rabbal alamin. Nah ini Masyitoh, Allah jadikan dia kekasihnya. Allah jadikan dia seorang wanita yang soleh, seorang waliyah. Nabi Muhammad SAW ketika dalam proses Isra wal Mi'raj akhirnya ziarah mengunjungi ke makam Masyitoh. Dan ini adalah termasuk dalil kenapa kok kita ziarah ke makam orang-orang soleh, karena Allah telah mengisyaratkan melalui Rasulullah untuk menziarahi makam-makam orang soleh. Karena berharap mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan daripada orang soleh tersebut dan dikumpulkan dan dapat menapaktilasi daripada perjalanan orang soleh tersebut. Amin ya rabbal alamin. Minal Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa dari barakna haula, yang mana perjalanan Isra wal Mi'raj ini Allah berikan keberkahan. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah daripada perjalanan Isra wal Mi'raj. Apalagi kita berkumpul bersama-sama mengingat peristiwa Isra dan Mi'raj, peristiwa yang sangat luar biasa. Habib Ali mengungkapkan di dalam maulidnya, wa min asyrafil ladzi khassa bihi asyrafar rasul mi'rajuhu ila Allah ta'ala antara rasul. Dan daripada kemuliaan yang khusus. Jadi orang yang melaksanakan peristiwa Isra dan Mi'raj, mengingat Isra dan Mi'raj, mudah-mudahan termasuk orang-orang yang khusus mendapatkan rahmatnya. Tadi dibilang bencana yang ada di sini terakhir banjir, ya, banjir bandang. Mudah-mudahan insya Allah dijauhkan oleh Allah. Lalu bencana dijauhkan daripada kampung kita. Disebut al-bala yaum warahmah tahus. Kalau bala itu menimpa satu kaum itu bersifat global, siapa aja bisa kena, mau orang alim, mau orang soleh. Tapi kalau bala menimpa ini terhadap satu kampung, maka bala itu akan menyeluruh.
anak jauh-jauh dari kampung, ya. Takutnya orang-orang yang soleh, ya, orang-orang yang hadir di masjid kena balanya daripada bala narkoba tersebut, bala kemungkaran tadi, ya. Warahmah takhus, tapi rahmah itu khusus. Rahmah itu hanya beberapa orang yang mendapatkannya. Nah ini alhamdulillah yang hadir di sini mudah-mudahan mendapatkan rahmatnya. Nah, ini dikhususkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita bersama-sama untuk mengenang daripada proses Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan acara yang seperti ini bertahan tahun demi tahun, kita dapat selenggarakan dalam keadaan sehat walafiat, dan siapapun yang ikut berpartisipasi dalam acara ini mendapatkan keberkahan dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga di momen yang mulia ini kita mengenang sosok seseorang yang sangat spesial, seseorang yang sangat luar biasa, yang mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan beliau, Syekhina Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, Abah Bulus Ubud. Kok kita hauli beliau, kok kita kenang beliau, ya kita berharap mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahannya beliau. Beliau ini bukti orang soleh yang nyata yang ada di hadapan kita, yang menjadi pionir sholawat. Saya kalau dengar sholawatnya Abah Bulus Ubud itu masih bergetar di dalam hati. Beliau mengungkapkan khabiri, 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 ya Nusai, Nusai. Qasidah yang sangat luar biasa, tata cara sholawat yang sangat indah. Ini merupakan ulama yang sangat luar biasa, yang karismatik, yang mesti orang Kalimantan Selatan, sebagaimana beliau mengungkapkan bahwa orang Kalsel ini kalian selamat. Mudah-mudahan selamat dunia akhirat. Beliau luar biasa mengungkapkan bagaimana tata cara kita mengagungkan Rasulullah. Juga para habaib sangat berterima kasih dengan Abah Bulus Ubud. Berkat Abah Bulus Ubud ini masyarakat Kalimantan Selatan menjadi para muhibbin, orang-orang yang jatuh cinta dengan Rasulullah, jatuh cinta dengan zuriyah Rasulullah, dengan keturunan Rasulullah, jatuh cinta dengan ajarannya Nabi Muhammad SAW, jatuh cinta dengan sholawat kepada Rasulullah. Maka beliau ini wajib kita kenal. Bukan hanya saya bilang ini sangat dianjurkan, tapi wajib. Kenapa wajib? Karena wajib menjadi contoh yang baik bagi kita. Kita ini di dalam kehidupan harus mencari contoh-contoh yang baik. Allah menceritakan contoh-contoh yang baik kepada Nabi Muhammad. Allah ceritakan tentang contoh-contoh daripada perjalanan dakwah nabi-nabi yang sebelumnya. Allah ceritakan bagaimana dakwahnya Nabi Isa, bagaimana dakwahnya Nabi Musa, bagaimana dakwahnya Nabi Nuh, bagaimana dakwah daripada Nabi Yusuf, bagaimana dakwah daripada nabi-nabi yang lainnya. Allah ceritakan juga daripada wanita-wanita yang salehah, di antaranya Asia istri Fir'aun, di antaranya Maryam. Allah ceritakan bagaimana kesolehan mereka agar apa? Agar menjadi contoh nyata bagi umat Nabi Muhammad SAW. Dan Allah ungkapkan di dalam Al-Quran, ulaika alladziina hadahumullah wa bihudahum muqtadih. Mereka yang telah diberikan hidayah oleh Allah, maka dengan petunjuk yang Allah berikan kepada mereka ikutilah. Kita Nabi Muhammad aja diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti bagaimana petunjuk yang Allah berikan kepada orang-orang soleh, apalagi kita. Maka haul ini hanya stimulus, haul ini hanya rangkaian. Ulama kita ini masya Allah, haul ini dibuat sebenarnya tidak ada di zamannya Rasulullah. Haul bid'ah bukan? Bid'ah nggak haul? Tapi bertanya kepada jamaah jatuh cinta. Haul bid'ah nggak kira-kira? Hah? Bid'ah hasanah? Bid'ah nggak kira-kira? Hah? Bid'ah, kenapa bid'ah? Kenapa? Karena dijauhi Nabi. Karena dijauhi Nabi.
Tapi kenapa kok para alim ulama mengadakan yang namanya haul? Karena para alim ulama menghadirkan berbagai macam dalil, menghadirkan berbagai macam cara-cara yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad. Padahal kok haul itu hanya setahun saja. Kenapa nggak bikin aja tiap bulan? Jujur tidak? Karena juga ada dalilnya. Rasulullah SAW mengunjungi ahli Badar setiap tahun. Nabi itu ada rutinitas setiap tahun sekali beliau datang ke Badar mendoakan ataupun berkumpul bersama sahabat Badar. Sehingga para alim ulama mengambil kebijaksanaan mengadakan haul setiap tahun. Jadi karena kegampangan ulama kita ini telah mengambil daripada ilmu-ilmu yang teramat luar biasa dijadikan hal yang sangat instan. Saat ini kita mengkonsumsi aja. Kita ini tinggal mengkonsumsi aja. Kita ini dihadirkan daripada acara-acara kebaikan agar apa? Agar kita tidak berpaling daripada jalannya para alim ulama. Akhirnya subhanallah. Makanya kegiatan haul ini tidak lepas dari berbagai macam hal. Di antaranya apa? Di antaranya yang pertama adalah lil istighfar, agar kita meminta ampun. Makanya kita juga penting ketika haul kita adakan juga buat keluarga kita. Ya, yang punya ayah adakan haul, misalnya ayah sudah nggak ada, yang punya ibu ngadain daripada haulnya. Ya, ingat daripada kenangan daripada bersama orang tua kita. Mudah-mudahan Allah jadi nunggu orang tua kita, Allah berkati. Kakek kita, nenek kita, guru kita. Beb, abah guru kumpul nih bukan guru ulun ya, tapi guru kian belajar sama sini. Ya, tapi orang-orang di Kalimantan Selatan belajar sama sini. Sehingga haknya sini itu sama kayak hak abah kita. Dikatakan bahwa abah bukan salah. Abah kita nih, orang tua kita nih ada 3. Yang pertama apa? Abukan ladzi waladak, orang tua yang telah melahirkan kita, orang tua kandung kita. Itu layak dipanggil abah. Kemudian apa? Kemudian yang kedua adalah abukan ladzi tazawwajta ibnaka. Yang kedua, bapak yang pian nikahi anaknya. Ya, disebutnya bapak bin Tuhan. Ya, Bu, jangan marah-marah kalau min Tuhan. Hah? Biasa banyak di TV ceritaan. Ada cocok kalau min Tuhan. Min Tuhan orang yang masya Allah. Jadi juga kita bapak-bapak ya, sama min Tuhan harus baik-baik. Sidin masya Allah memberikan anaknya Sidin. Anak itu ditimang dari kecil, dibesarkan orangnya. Masya Allah. Begitu sudah besar, dinikahkan lawan kita, diberikan lawan kita abahnya yang menyekolahkan, abahnya yang memberikan makan, abahnya yang mengasuhinya. Begitu sudah besar diberikan lawan kita, suruh tinggal lawan kita, suruh tidur lawan kita, suruh mengasuh lawan kita. Itu makanya min Tuhan itu termasuk orang tua. Abu tandani tazawwaj. Yang ketiga adalah abu kalladzi allamak, orang tua yang telah memberikan ilmu lawan kita. Guru itu termasuk orang tua. Makanya kita panggil guru sekumpul ini abah guru. Karena juga Sidin ini adalah pelopor daripada ulama. Banyak ulama-ulama kita kalau kita kaji di Kalimantan Selatan ini berguru sama beliau. Bahkan saya katakan hampir ulama se-Indonesia berguru sama kita. Ulama dunia juga ada yang berguru sama beliau. Ini luar biasa. Abah guru kumpul kita peringati, mudah-mudahan Sidin mengingat kita. Yang kedua, selain dari istighfar, kita minta juga ampunan. Ya, ampunan tadi istighfar, pengampunan. Mudah-mudahan Allah ampuni daripada dosa-dosa kita. Saat kita mengholi daripada orang tua kita, minta ampunan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kedua orang tua kita, saudara-saudara kita, sanak famili kita, guru-guru kita dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah dari
istirja agar kita mengenang yang di haul. Makanya haul itu artinya sebenarnya setiap tahun. Kalau jatuhnya setiap tahun disebut haul. Sama kayak orang mengeluarkan zakat. Zakat itu ada haul. Dia jatuhnya 1 tahun sekali. Makanya di sini kita umat muslimin wajib mengeluarkan yang namanya zakat karena cuma setahun sekali. Maka kita iringi dengan infak, dengan sedekah, dengan kebaikan-kebaikan kita, mudah-mudahan apa? Bertambah daripada amal kebaikan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Istighfar agar kita mengenang bagaimana sosok almarhum, bagaimana kebaikan almarhum, bagaimana ilmu-ilmu yang telah ditorehkan oleh almarhum, bagaimana akhlak almarhum, bagaimana sholawatnya almarhum, bagaimana pengagungan almarhum terhadap Nabi Muhammad SAW. Ini abah guru besar, abah guru yang menjadi orang yang luar biasa. Kalau saya sih menyimpulkan cuma satu, karena dekat sama Rasulullah. Beliau dekat dengan Nabi Muhammad. Buktinya bagaimana beliau ketika mengungkapkan sholawat kepada Rasulullah. Di antara ulama pewaris Rasulullah SAW, Sayyidina Ja'far as-Sadiq, Ja'far as-Sadiq bin Muhammad al-Baqir, bin Ali Zainal Abidin, Ibn al-Husain, Ibn Fatimah binti Rasulullah SAW, binti Rasulullah SAW. Sayyidina Ja'far as-Sadiq ini kathirul mazah wa da'abah. Beliau ini sering bercanda, sering reaksi. Tahu reaksi? Ada kasih tahu di kampung jatuh cinta reaksi. Reaksi itu artinya lucu, ya. Lucu. Ini Habib sering lucu. Makanya Habib-Habibnya sering lucu. Bukan apa lucu ini menghibur umatnya Nabi Muhammad. Ya, guru-guru kita sering lucu. Ya, tapi bukan berarti ibaratnya terus jadi komedian, bukan. Melucu itu menghibur umatnya Rasulullah. Kathirul mazah wa da'wah. Walakin idza dzukira indahu nabi, kalau disebutkan Rasulullah SAW, namanya Nabi Muhammad disebut, atau ketika beliau sedang bersolawat, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi, ketika disebutkan namanya Rasulullah, isfarra lahu. Kalau udah disebutkan namanya Nabi Muhammad, maka ini wajah menjadi pucat. Kenapa? Karena beliau merasakan haibahnya Rasulullah, merasakan keagungannya Nabi Muhammad. Makanya kita lihat contoh kita Abah Gus. Kalau ngajar kadang-kadang, masya Allah, beliau asik, ya, memberi ilmu kadang-kadang dengan candaannya. Tapi ada beberapa waktu juga beliau masya Allah dengan haibahnya, dengan wibawa. Tapi kalau sudah sholat, masya Allah, menghadirkan rohaniahnya Nabi Muhammad. Itulah contoh daripada ulama pewarisnya Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan yang ketiga. Yang ketiga daripada fungsi diadakan hall adalah lil istijma, agar kita dikumpulkan manusia di dunia Allah. Ini harapan kita. Kenapa kok kita mengingat orang soleh, mengenang orang soleh? Bagaimana tidak, sedangkan Allah hanya mengungkapkan tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf yang sudah sukses, yang sudah luar biasa, apa di akhir ayat yang dia ungkapkan? Tawaffani musliman wa alhimni bis-shalihin. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan Islam, wafatkan aku dalam keadaan beriman, dan juga kumpulkan aku dengan orang-orang seorang Nabi. Dalam Al-Quran disebutkan masih minta dikumpul dengan orang-orang apalagi kita. Makanya acara kalau ini diadakan agar kita bersama-sama berdoa mohon kepada Allah, ya Allah kumpulkan kami bersama orang-orang soleh. Inilah kenapa alasan diadakan hall para alim ulama, diadakan hall para wali-walinya Allah, agar kita dikumpulkan bersama orang-orang soleh. Jangankan ibaratnya para habib yang ada saat ini, kakek-kakeknya para habib,
satu kampung yang tidak ada Habibnya. Ada mau sidin turun di kampung menghadap Habibnya. Kenapa? Karena beliau merasakan Ahlul Baitul Mustafa Tuhuri hum amanu ahlul ardi, bahwa para Habib ini, para zuriyahnya Rasulullah adalah paku bumi. Karena apa? Karena berkat zuriyahnya Rasulullah, berkat darahnya Rasulullah SAW, mudah-mudahan Allah jagakan bumi kita daripada hari kiamat. Kalau nanti akan datang suatu masa, datang nih seseorang, mereka akan membunuh-bunuhi para Habib di akhir zaman. Ya, alhamdulillah. Doakan nih Habib-Habib yang mudah-mudahan sehat. Ya, nanti ada satu masa dia tidak ketemu lagi yang bukan Habib. Ada orang yang datang membunuh seluruh Habib, seluruh zuriyah Rasulullah di bumi hanguskan, dan itu dekat daripada kedatangannya Dajjal. Nanti di bumi hanguskan Habib-Habib tidak lagi, tapi mudah-mudahan kita tahu kawan Habib-Habib. Allah sehatkan para zuriyahnya Rasulullah. Al-Habib Sumber punya pemahaman bahwa aman ahli arti ini para Habib. Dan alhamdulillah saya yakin bumi Indonesia ini termasuk bumi yang didoakan oleh baginda Rasulullah. Buktinya para Habib banyak di sini, zuriyah Rasulullah banyak di sini. Di antaranya diceritakan oleh Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atta Sahibul Empam. Beliau mengisahkan tentang perjalanan hijrahnya Rasulullah. Ketika Rasulullah SAW beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Karena Rasulullah hijrah ke Madinah itu arahnya ada di Syam, ada di Simal, ada di utara. Tapi sedangkan Rasulullah SAW beliau ini adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan. Rasulullah ini diutus buat alam semesta. Tapi kok hijrahnya ke arah utara? Maka Nabi bingung siapa yang akan menerusin nanti dakwah ke arah selatan. Nabi termenung sebelum beliau berangkat ke arah Madinah. Nabi mandang dulu ke arah selatan. Lama Rasulullah berdoa, lama Rasulullah mengungkapkan harapan. Maka kata Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atta, kata beliau, Rasulullah ketika mandang ke arah selatan, itu Rasulullah sedang menaruh As-Sir Al-Ahmadi. Kalau Nur Muhammad, Rasulullah SAW telah diberikan kepada alam semesta, tapi Sir Al-Ahmadi, sir dakwahnya Rasulullah ada di selatan. Buktinya apa? Buktinya para habaib anak cucunya Rasulullah itu dakwahnya ke arah selatan. Sir Al-Ahmadi itu adanya di Hadramaut. Makanya terus dakwahnya Nabi Muhammad, anaknya Rasulullah yang bernama Ahmad bin Isa Al-Muhajir, yang ada di Hadramaut, kakeknya para habaib yang hijrah ke Hadramaut. Maka kalau kita lihat dari Muhammad SAW, kalau kita lihat dalam sejarah, dalam ungkapan-ungkapan hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW ketika lahir yang mana dalam cahayanya aja, bidan Rasulullah bisa melihat ke arah busur Rum, bisa melihat ke arah istana-istana Romawi. Itu karena serpihan cahayanya Rasulullah yang melihati orang lain berkat cahayanya Nabi Muhammad. Bagaimana dengan sahibul nur? Bagaimana dengan pemilik cahaya tersebut? Maka saya yakin kalau seandainya ditarik garis lurus dari Hadramaut itu sampai ke bumi kita, bumi Indonesia. Makanya anak cucu Rasulullah SAW dakwahnya itu arah selatan. Itu karena isyarat dari Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah jaga bumi kita, bumi Indonesia. Dan mudah-mudahan Allah selalu jagakan para habaib, para zuriyahnya Nabi Muhammad SAW. Dan ini semuanya adalah berkah dari guru kita Bahru Sumpul yang telah membacakan daripada manaqib, membacakan daripada pelajaran daripada Thariqah Aliyah. Mari kita melalui momen hal ini, ayo ingat apa yang telah diajarkan oleh guru kita, berpegang teguh kepada apa yang beliau sampaikan, berpegang teguh kepada apa yang beliau wasiatkan, amaliyah. Saya ingin bertanya, sudahkah kita mengamalkan ini? Beliau ada wasiat mirip bagi kita semuanya, sudah belum kita amalkan di situ? Ada Rajab Al-Atas, ada Rajab Al-Hadad, ada Witrul Sakram, ada Hizb Al-Syari, ada bacaan-bacaan yang luar biasa. Amalan para pendakwa kita sudah amalkan.
mungkin abah guru sudah meninggalkan kita secara jasad, tapi hakikatnya beliau selalu bersama kita. Hakikatnya abah guru selalu bersama kita. Karena beliau selalu dikenal. Saya lihat seluruh daripada rumah-rumah orang di Kalimantan Selatan, di Kalimantan, Pulau Kalimantan pasti ada foto beliau. Bukan karena apa? Karena rasa cinta beliau selalu hadir di hati para umat semuanya. Maka dari itu ayo hidupkan daripada ajaran beliau, hidupkan daripada petuah beliau mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah, dikumpulkan bersama orang soleh di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal amin ya rabbal amin ya rabbal
kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, perkumpulan kami di malam hari ini ya Allah. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhumah. Ya Allah, jadikan perkumpulan ini perkumpulan yang mendapatkan rahmat-Mu ya Allah. Perkumpulan yang mendapatkan kasih sayang-Mu ya Allah. Tabarrukana min ba'dihi tabarrukan ma'sumah. Ya Allah, anugerahilah kepada kami ya Allah, agar perpisahan kami ini perpisahan yang terjaga ya Allah. Ya Rabb, di malam yang mulia ini kami memperingati daripada momen Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Momen yang mulia ini ya Allah, dan momen halatul syukur ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Rabb, ayah kami ya Allah, ayah kami ya Allah, yang telah bersusah payah mencarikan nafkah untuk kami ya Allah, yang telah berjuang untuk kami ya Allah. Malam yang mulia ini ya Allah, jadikan ayah-ayah kami sebagai raja-raja di negara kami. Mudah-mudahan kami yang telah melahirkan kami di dunia, mudah-mudahan kami yang telah berjuang antara hidup dan mati ya Allah. Bunda-bunda kami ya Allah, yang kami bangunkan tiap malam ya Allah, kami hanya berharap asupan makanan dari bunda-bunda kami ya Allah. Ya Allah, bunda-bunda kami ya Allah, yang telah mengajarkan huruf demi huruf, kata demi kata, kalimat demi kalimat, akan tetapi ketika kami dewasa ya Allah, sekali ungkapan-ungkapan kami yang melukai hati ya Allah. Tubna ilmu, tubna ilmu, tubna ilmu. Kami bertobat kepada-Mu ya Allah. Ungkapan kami yang pernah melukai hati ayah dan bunda kami ya Allah, hapus ya Allah. Gantikan dengan senyuman-senyuman terbaik mereka kepada kami ya Allah. Ya Rabb, ibu-ibu kami ya Allah, jadikan mereka bidadari-bidadari di akhirat. Ya Allah, pasangan-pasangan kami jadikan pasangan yang soleh dan soleh. Kami jadikan anak-anak yang soleh yang berbakti. Ya Rabb, yang hadir di malam hari ini ya Allah, orang tuanya yang masih hidup panjang bersama mereka. Orang yang telah wafat ya Allah, jadikan kubur mereka Allah min riyadillah. Jadikan kebahagiaan yang kami ungkapkan melalui salat, yang kami ungkapkan melalui doa-doa kami kepada Allah yang Allah kirimkan di alam kubur mereka ya Allah. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, wafat kami dalam keadaan husnul khatimah. Wafat kami dalam keadaan husnul khatimah. Wafat kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Rabbal alamin wa ya arhamar rahimin. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan berkah abad bersyukur. Ya Allah, ya Allah, sebagaimana kesolehan yang Kau berikan kepada guru syukur, keberkahan yang Kau berikan kepada beliau, ya Allah, berikan kepada masyarakat Kalimantan Selatan ya Allah. Masyarakat yang mencintai mereka ya Allah, masyarakat ini sebagai muhibbin mereka ya Allah. Ya Rabb, ya Rabb, jadikan masyarakat-masyarakat yang ada di Kalimantan ini masyarakat penolong daripada panji-panji Rasulullah, zuriyahnya Rasulullah yang selalu dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Dan melalui momen yang mulia ini, Habib meminta doa kepada para jamaah, mudah-mudahan Habib diberikan kesehatan dan selalu membimbing umatnya Rasulullah, selalu menenangkan hatinya baginda Rasulullah. Juga Habib minta doa kepada para jamaah, mudah-mudahan yang Habib niatkan saat ini Pondok Pesantren At-Tadbir Nur Muhammad dapat melahirkan para hafid Al-Quran. Jika ada anak-anak daripada desa jatuh cinta yang ingin dikirimkan ke Pondok Pesantren Habib, silahkan. Insya Allah gratis, dan khususnya Habib gratiskan bagi para yatim, duafa dan penghafal Al-Quran. Habib tidak menarik biaya sedikit pun, dan Habib menanggung. Insya Allah, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dan kelancaran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaghfiruka adyanana wa abdanana wa anfusana wa ahlana wa
إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة، وحققنا بالتقوى والاستقامة، وعزنا من مجيبة الندامة، بالحال والمال إنك السميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا ولإخواننا في الدين ولأصحابنا ولمن حبنا به ولمن أحسن إلينا، ولمن أصاب الدعاء والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد ورسوله وسلم. الحمد لله رب العالمين. نقول إن شاء الله. عاشقين